Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana seharusnya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia atau boleh dikatakan HUT, terutama yang ke-81 ini. Perlu kami mencoba untuk menjelaskan, barangkali adalah sesuatu yang biasa dilakukan, perlu untuk kita luruskan. Tujuan kami adalah mengamalkan firman Allah pada surat Al-Asr, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tugas kita sama muslim adalah saling nasihat menasihati. Semoga nasihat ini nanti tidak menjadikan salah paham, diterima dengan pikiran yang jernih dan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan kami, niat kami adalah saling nasihat menasihati. Barangkali ada yang tidak pas di dalam pelaksanaan atau pengamalan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah serta saudara sekalian, insyaallah yang dimuliakan Allah, tentunya kalau kita menengok sejarah tentang kemerdekaan negeri kita ini tidaklah mudah. Perjuangan dari para kiai, para alim ulama, para pahlawan bangsa saat dijajah oleh Belanda maupun Jepang, sampai kepada perjuangannya di mana para alim ulama ini benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap negeri ini agar supaya anak turunnya ini tidak menderita sebagaimana mereka menderita. Sehingga dorongan firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah memberikan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib salah satu kaum kalau kaum itu tidak berikhtiar, berusaha untuk merubahnya. Dari latar belakang ayat itulah sehingga para alim ulama, para kiai, para dai, para mubaligh, para tokoh masyarakat yang paham tentang Islam akhirnya berjuang dengan dorongan harus ada perubahan, jangan sampai dibiarkan penjajahan ini terus-menerus menjajah mereka. Dan akhirnya dengan inspirasi ayat itulah kobaran takbir, kobaran semangat ini akhirnya bisa mendorong para kiai, para alim ulama, para tokoh ini akhirnya dan para pahlawan ini bisa berjuang untuk mengusir penjajah.
Nah, itulah yang melatar belakangi daripada beliau-beliau di dalam perjuangan dengan pengorbanan yang luar biasa, baik tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa satu-satunya yang dimiliki itu pun rela dikorbankan agar supaya Indonesia ini bisa merdeka. Dan setelah merdeka, supaya bangsa ini bisa berdikari, anak turunnya ini bisa menikmati daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara sekalian, tentang memperingati hari kemerdekaan, inilah yang perlu saya secara pribadi mencermati seakan-akan menjadi budaya. Setiap malam tanggal 17 Agustus biasanya diadakan acara-acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan berbagai warna-warni kegiatan. Bahkan di malam itu kadangkala ada acara-acara yang menurut kacamata syariat Islam ini tidak pantas, ya. Contoh pada malam tanggal 17-an atau dalam rangka memperingati 17 Agustus atau kemerdekaan bangsa Indonesia, ini ada yang di malam tirakatan itu ada yang mabuk ataupun minum khamr, ada yang lek-lekannya dengan judi, ada yang justru mengundang tim salah satu grup musik, apakah itu namanya band rock ataupun mungkin campur sari dan lain sebagainya. Dan di situ ada kegiatan-kegiatan yang menurut kacamata Islam termasuk kategori lagawun ataupun hura-hura. Nah, di situ kadangkala ada biduan wanita yang berjoget, menari di atas panggung dengan pakaian-pakaian yang tidak sepantasnya, memperlihatkan auratnya yang dilihat oleh para penonton yang ada di situ. Nah, inilah yang kadangkala kacamata dari sisi agama dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan dengan cara yang seperti itu, saya secara pribadi sangat menyayangkan. Kenapa sayangkan? Karena perjuangan untuk memerdekakan ini dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan yang luar biasa. Nah, ketika sudah merdeka, kemudian diisi dengan acara-acara yang tanda petik adalah maksiat, ya, inilah yang membuat tangisan daripada para pahlawan, para alim ulama, para kiai yang dulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini akhirnya diisi dengan cara yang seperti itu. Ini para pahlawan andai kata masih hidup tuh pasti akan menangis. Oleh sebab itu kami menyarankan alangkah baiknya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini di malam tanggal 17, mungkin kegiatan-kegiatan apakah itu dengan berdoa mengenang jasa para pahlawan, jasa para kiai, para alim ulama yang dulu pernah berjuang untuk memerdekakan ini, kita ikut prihatin sehingga kumpulnya kita ini benar-benar mengenang perjuangan dari para alim ulama, para kiai yang berjuang saat itu. Kita membayangkan kita tidak mampu untuk melakukannya karena perjuangan memang sangat berat, tetapi kalau kita ini bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, merenungi ataupun kita memutar balik ataupun mengingat tentang perjuangan beliau-beliau ini, sehingga kita ini kalau sampai mengkhianati ataupun mengisi kemerdekaan ini dengan acara-acara yang lagawun
acara-acara yang tidak begitu banyak gunanya, ini tentunya kita prihatin. Nah, oleh sebab itu malam tirakatan alangkah baiknya satu, ya mungkin kita bisa berziarah kalau memang berdekatan dengan makam-makam para pahlawan, kemudian kita mendoakan beliau-beliau dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas apa istilahnya atas berkat rahmat Allah ya ini, sehingga diberi kemerdekaan inilah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah melalui para pejuang-pejuang kemerdekaan itu kalau yang pertama. Kemudian yang kedua, malam tirakatan itu mungkin bisa kita mengundang seseorang sesepuh yang pada masa perjuangan mungkin masih sugeng, masih hidup, bisa kita undang untuk bisa menceritakan tentang pengalaman perjuangannya, karena ada orang-orang yang kebetulan ikut aktif di dalam perjuangan melawan penjajah, mungkin ada warga penduduk yang apa istilahnya sipil saja ataupun warga biasa, sehingga kehadiran beliau-beliau kalau sudah sepuh itu kalau yang ikut berjuang secara langsung, maka dia bisa menceritakan betapa apa istilahnya rekosonya, betapa beratnya berjuang untuk melawan penjajah. Tetapi kalau yang hadir itu adalah warga sipil tapi pada saat itu hidup di perjuangan, ya mungkin bisa menceritakan bagaimana sedihnya, menderitanya, rekosonya saat dijajah Belanda ataupun dijajah Jepang ini, mungkin dia bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidup yang pahit di saat dijajah. Maka memberi nasihat kepada yang hidup atau yang sekarang ini dengan cara-cara yang sebaik-baiknya menasihati anak turunnya, termasuk kita-kita yang masih hidup di zaman sekarang ini, jangan sampai mengkhianati daripada perjuangan mereka ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ini, firman Allah pada surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-21, surat Al-Hajj ayat 41, ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Ayat ini memberikan pedoman kepada kita semuanya, kalau kita ini diberi kemerdekaan atau diberi keamanan di muka bumi ini, maka isilah dengan 4 kegiatan, minimal 4 kegiatan. Itu apa? Di ayat itu Allah memberikan firman, alladzina immakannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang diberi keamanan, diberi kemerdekaan di muka bumi. Alladzina immakannahum fil ardi, yang pertama adalah aqamus shalah. Jadi dalam rangka memperingati kemerdekaan itu sebaiknya nasihat-nasihat untuk menjaga sholatnya, terutama sholat wajib yang 5 kali sehari semalam. Ini adalah aqamus shalah, mendirikan sholat ya, mungkin sholat wajib, sholat sunnah dan lain sebagainya. Wa tahu zakah, dan juga menunaikan zakat. Nah, karena zakat inilah yang akan bisa menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu dengan zakat ini memang kalau benar-benar dilaksanakan lewat pemerintah dengan zakat ini, insya Allah tanpa pajak pun rakyat akan bisa sejahtera. Karena apa? Zakat ini diambil daripada orang-orang yang kaya, yang mampu, kemudian dibagikan atau dipakai untuk kesejahteraan bagi 8 asnaf, yang salah satu diantaranya untuk orang-orang miskin. Tetapi kalau pajak ini justru sebaliknya,
pajak ini diambil dari orang-orang yang tidak punya dan merata, baik orang kaya maupun tidak kaya, yang miskin itu pun juga kena pajak. Tetapi pajak ini justru akhirnya diberikan kepada orang-orang yang kaya. Nah, inilah yang sangat terbalik. Oleh sebab itu zakat ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalah sosial kalau diamalkan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ajak-ajak kepada kebaikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu, alangkah baiknya diisi dengan ajak-ajak kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah mencegah kemungkaran. Itulah yang diberikan oleh Allah dalam rangka memberi ataupun memberi pedoman bagi orang-orang yang diberi kemerdekaan, itu adalah dengan 4 hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, tentunya ini bisa kita analogikan. Kalau pahlawan-pahlawan, para kiai, para alim ulama itu dalam rangka berjuang melawan Belanda, melawan Jepang untuk dimerdekakan atau mendapatkan kemerdekaan ini, bisa saya umpamakan bahwa para pejuang ini atau para pahlawan, para kiai ini diumpamakan seperti ibu kandung kita masing-masing. Jadi perjuangan untuk melahirkan kita yang sekarang ini sudah jadi seperti sekarang ini, itu melalui perjuangan yang sangat berat. Kalau waktu di kandungan itu ibu kandung kita adalah wahnan ala wahnin, berat ditambah berat, dan memang itu perjuangan yang berat ketika membawa kita kemana saja. Dan saat istilahnya melahirkan itu pun juga toh pati, benar-benar perjuangan sabilillah, ya. Seorang ibu yang melahirkan kita ini benar-benar seperti para pejuang yang mengusir penjajah. Ini adalah benar-benar fisabilillah, berat betul. Nah, oleh sebab itu, kalau ini kita analogikan memperingati hari kemerdekaan, itu hari lahirnya kemerdekaan Indonesia ini, kita analogikan seperti kita memperingati hari kelahiran kita. Nah, saat tanggal-tanggal hari kelahiran kita ini, alangkah baiknya di tanggal tersebut kita dilahirkan oleh ibu kita, bagaimana supaya kita ini bisa sowan kepada ibu kita kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal mungkin bisa berziarah di tanggal kelahiran kita ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa diri saya telah dilahirkan oleh seorang ibu, walaupun ibu saya sudah mendahului kita di makam, maka ini adalah ucapan terima kasih kepada Allah dan mendoakan kepada ibu kita agar di makamnya itu di kuburan mendapatkan nikmat kubur. Kalau masih hidup, alangkah baiknya kita ini sowan, ya, sungkem kepada ibu kita. Kalau perlu ya kita membawakan hadiah ataupun oleh-oleh di hari kelahiran itu. Kita sungkem ucapan terima kasih kepada ibu kita yang telah merawat kita mulai dari kandungan sampai melahirkan, sampai mungkin memelihara kita sejak kecil sampai dewasa atau sampai mentas. Ini kita bisa mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Jangan dengan kegiatan-kegiatan yang di luar itu. Jadi kalau kita ini di tanggal kelahirannya itu kemudian ibu kita masih hidup, kemudian kita sowan, kita silaturahim anak-anaknya sesuai dengan tanggal lahirnya, kemudian pada tanggal lahirnya itulah anak-anak ini bisa sowan secara bergantian, mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Kita bawakan oleh-oleh, kita bawakan apa yang disenangi, sehingga ibu kita ini akan merasa senang atas jerih payah yang dulu pernah diperjuangkan, pernah dikandut. Kita bisa memberi balasan kepada ibu kita. Dan tak lupa pula kalau bapak kita juga masih hidup, ya kita sowan kepada
ibu dan bapak kita. Kita pun juga mengucapkan terima kasih kepada bapak kita, karena bapak kita lah yang benar-benar saat ibu mengandung itu bapaklah yang mencari rezeki, yang banting tulang, yang benar-benar bekerja untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhannya kepada kita yang masih dalam kandungan sampai lahir. Ini pun bapak juga sangat berjasa kepada kita. Oleh sebab itu keduanya ini kita sewani, kita ucapkan terima kasih, kita mohon pada Allah agar kedua orang tua kita ini diberkahi umurnya dan dijaga kesehatannya dan keimanannya. Itu analogi yang barangkali perlu saya sampaikan, sehingga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini pun kalau bisa juga dengan cara-cara yang seperti itu, bukan dengan cara-cara yang melanggar syariat Allah. Bahkan kalau itu kita tengok kepada para pejuang, para alim ulama yang dulu pernah berjuang dengan mati-matian, kemudian kita yang mengisi kemerdekaan ini kok justru tidak prihatin, kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan memaksimalkan potensi kita, otomatis ini sangat mengecewakan para pejuang bangsa kita. Oleh sebab itu kita agendakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, mari kita jadikan momentum bahwa negeri kita ini adalah negeri yang merdeka, negeri yang mandiri. Kalau bisa diupayakan menjadi negeri yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjadi negeri yang apa istilahnya, begitu banyak sumber daya alamnya, sehingga dirubahlah kalau bisa menjadi negeri produsen, negeri yang mengekspor barang-barang ini. Jangan menjadi warga negara Indonesia yang bertahun-tahun ini hanya menjadi konsumen pasif, ya, semuanya produk-produk itu adalah produk-produk dari luar negeri, sehingga kita ini hanya bisanya memakai, termasuk HP, termasuk motor, sepeda, sampai kepada mobil dan lain sebagainya. Semua ini kalau bisa kita jadikan momentum bangkitnya generasi bangsa ini menjadi bangsa Indonesia yang benar-benar berjaya. Jadi kemakmurannya karena bisa memproduksi, dan sesuatu apapun kebutuhan hidup kita itu bisa kita jadikan negeri yang produsen dan bisa mengekspor, ya, ke luar negeri, dan akhirnya kita semakin lama semakin berjaya. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ini. Mari kita isi dengan semaksimal mungkin agar diberkahi oleh Allah sesuai dengan tujuan daripada para pahlawan bangsa kita, yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengkhianati apa yang telah diperjuangkan oleh para alim ulama, para kiai, para pahlawan bangsa yang telah berjuang mati-matian untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama membuat para alim ulama, para kiai, para pahlawan bangsa ini tersenyum di kuburannya. Jangan dibuat menangis karena polah kita, karena kita tidak bisa mengisi kesempatan kemerdekaan ini dengan yang diridhoi Allah. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, tentunya masih banyak kekurangan, tapi sebatas apa yang saya sampaikan ini moga-moga bisa diterima dengan lapang dada dan bisa dipikirkan secara jernih, dan akhirnya tidak salah paham kami menyampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.